Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca perincian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya.
Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERT menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya.
Mandajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan,
Ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut.
Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi bapak. Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Joni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandajan dan anak buahnya. Mandajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak, saya jamin saya akan melindungi bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Ena Rotali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartij, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Ena Rotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara,
diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandajan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor
Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berat. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan,
Keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERT menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka
Dengan latar belakangnya yang mengerikan itu, dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor. Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Choni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca Brigjen OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan.
Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama.
Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskopang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga
Selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan.
Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca Brigjen OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danesh Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa,
Akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama,
hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki, untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Padi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil.
Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda.
Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai.
Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibidah yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibidah ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibidah, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang,
membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Choni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca perincian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire,
Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024.
Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk pasukan setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci.
lari ke Bibida nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya.
Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari.
Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan,
Ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut.
Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi bapak. Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Joni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandajan dan anak buahnya. Mandajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca Brigjen OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM.
Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ches. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor
Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti. Sehingga, selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan,
Keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka
Dengan latar belakangnya yang mengerikan itu, dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan.
Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama.
Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berat. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga
Selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERT menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan.
Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Choni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa,
Akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama,
hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki, untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berat. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil.
Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda.
Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca perincian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Padi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai.
Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berat. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai taman. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibidah yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibidah ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibidah, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara diam-diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang,
membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca perincian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire.
Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara diam-diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024.
Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci.
lari ke Bibida nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun,
Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari.
Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau, bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan,
Ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut.
Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi bapak. Akhirnya Mayor Heru Stisnodo dan Sersan Mayor Udara Joni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandajan dan anak buahnya. Mandajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Padi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM.
Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ches. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandajan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor
Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan,
Keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka
Dengan latar belakangnya yang mengerikan itu, dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau, bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan.
Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama.
Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga
Selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERT menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan.
Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Choni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa,
Akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda.
Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Choni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau, bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik.
untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper.
Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Padi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berat.
Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Ondios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu Ondios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibidah yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibidah ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibidah, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI.
Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Choni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca perincian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya.
dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa,
Rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya
Yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk, warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau, bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri.
Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga.
Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu,
personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya
Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak. Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Joni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandajan dan anak buahnya. Mandajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak, saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca Brigjen OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya,
Sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI.
Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saliki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mendajan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Johnny Saliki berhasil meyakini Lodewijk Mendajan dan anak buahnya. Mendajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mendajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mendajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai.
Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka (OPM). Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka (OPM) yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandajan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II.
Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor. Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya.
Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka
Dengan latar belakangnya yang mengerikan itu, dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor. Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Choni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan.
Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama.
Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca Brigjen OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga
Selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan.
Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa,
Akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti. Sehingga, selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara diam-diam Kopasgat kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda.
Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan, serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERT menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik.
untuk berbicara masalah yang ada di Bibida. Bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur,
Pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Coni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang.
Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Ondios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai taban. Dalam pengejaran itu Ondios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI.
Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk pasukan setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Padi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya.
dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibidah yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibidah ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibidah, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa,
Rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk pasukan setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Choni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya
Yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk, warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tangpubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM.
utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga.
Pemberontakan GKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca Brigjen OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu,
personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus.
"Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Joni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandajan dan anak buahnya. Mandajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Ena Rotali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Ena Rotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara,
hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ches. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor
Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan,
Keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka
Dengan latar belakangnya yang mengerikan itu, dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskopang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan.
Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama.
Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga
Selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan.
Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca Brigjen OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau, bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa,
Akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama,
hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror dipaniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berat. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau, bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil.
Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda.
Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Padi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai.
Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibidah yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibidah ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibidah, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang,
membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Choni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca perincian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire,
Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danesh Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024.
Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci.
lari ke Bibida nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror dipaniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya.
Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari.
Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan GKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan,
Ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut.
Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi bapak. Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Joni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandajan dan anak buahnya. Mandajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM.
Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor. Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki
untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saliki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Johnny Saliki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan,
Keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka
Dengan latar belakangnya yang mengerikan itu, dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartij, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan.
Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama.
Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga
Selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan.
Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Johnny Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca Brigjen OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tangpubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa,
Akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama,
hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Padi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau, bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil.
Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda.
Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro, Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai.
Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibidah yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibidah ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibidah, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang,
membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Johnny Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire.
Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua.
Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya.
Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Ena Rotali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Ena Rotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya.
Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya.
Mandajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan,
Ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus.
Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi bapak. Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Joni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandajan dan anak buahnya. Mandajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca Brigjen OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berat. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tangpubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara,
hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ches. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandajan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor
Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksaan OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan,
Keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka
Dengan latar belakangnya yang mengerikan itu, dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor. Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan.
Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama.
Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Choni Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari kecabangan infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tangpubolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga
Selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya-Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya-Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan.
Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua pengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA Satgas Damai Kartej, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undius pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undius Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undius dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enaro Tali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa,
Akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda. Pasukan elit TNI itu berjuluk Pasukan Setan, yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua, atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama,
hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GERD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima terkejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Con Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undios Kogoya dan terkunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca periksian OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Padi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undios Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri, yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai. Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tameng. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau, bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil.
Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibida yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibida ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibida, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut, pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoyaces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoyaces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan konflik wilayah Papua. Hanya saja pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa bandara yang jadi fokus penjagaannya. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Bergerak sedikit mati nyali pasukan setan bikin OPM beku, spesialis sniper di hutan rimba. Histori organisasi Papua Merdeka OPM yang cukup panjang, membuat mereka kerap berhadapan dengan berbagai pasukan khusus TNI. OPM seringkali dipukul oleh pasukan TNI mulai dari Kopassus, Marinir dan terbaru, Kopasgat. Jauh sebelum 2024, OPM pernah dibuat tak mampu bergerak lantaran diintai oleh sniper hutan TNI. Pasukan tersebut sangat ditakuti karena mampu membidik musuh tanpa diketahui, di tengah hutan rimba. Pasukan elit TNI itu berasal dari Yonif 315 Garuda.
Pasukan elit TNI itu berjuluk pasukan setan yang pernah diterjunkan untuk memberantas KKB Papua atau sekarang akrab disebut OPM. Para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Lantas, bagaimana kekuatan pasukan setan tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GARD menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga tim ini dinilai cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan, satu sama lain tidak saling kenal nama. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus. Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata tembus zona hitam KKB, Panglima tarik kejam dibikin membelot. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewijk Mandacan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya mereda setelah Sarwo Edi Wibowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor, perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Johnny Saleki berhasil meyakini Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Drone heli tempur TNI deteksi Undius Kogoya dan Tarakunci. Lari ke Bibida, nyamar jadi pengungsi. Ribuan warga di distrik Papua mengungsi pasca Brigjen OPM Panglima Kodam Intan Jaya yang lari ketakutan sembunyi di rumah penduduk. Warga sipil yang tak mau dijadikan tameng hidup kemudian mengungsi. Hal ini diungkap oleh salah satu tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Warga lari terpisah, sebagian lari ke Nabire, Enaro Tali, dan Madi. Menurut informasi, kejadian mencekam di distrik Bibida bermula dari aksi kejam Undius Kogoya dan anak buahnya yang membakar seorang sopir yang mereka tuduh sebagai intelijen TNI. Aparat gabungan TNI Polri diantaranya HBMA, Satgas Damai Kartens, Nanggala Kopassus, dan Batalion Infanteri serta Brimob Polri melakukan penyerbuan. Dalam serangan ini, 2 anggota OPM tewas usai baku tembak. Salah satunya adalah mantan anggota TNI dari Kecabangan Infanteri yakni Danish Murib. Dia merupakan otak serangan dan sejumlah teror di Paniai.
Usai baku tembak, TNI Polri juga menerbangkan drone dan heli tempur. Undios pun lari ketakutan bersembunyi di perkampungan dan diduga nyamar jadi pengungsi. Hal inilah yang membuat pihak TNI berang. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tangpubolon menyatakan OPM Undios Kogoya sengaja lari ke perkampungan dan menjadi warga sipil sebagai tabang. Dalam pengejaran itu, Undios dan anak buahnya terpantau bahkan sudah terkunci, namun TNI tak mau gegabah dan tetap mengutamakan keselamatan warga sipil. Sabtu 15 Juni 2024 kemarin, aparat TNI Polri memulai patroli dan melakukan penyisiran ke distrik Bibidah yang mengakibatkan warga mengungsi besar-besaran dari Bibidah ke Enarotali, Madi, hingga Kabupaten Nabire. Pejabat Bupati Paniai Marta Pigome melakukan kunjungan dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala distrik untuk berbicara masalah yang ada di Bibidah, bagaimana penanganan secara persuasif, ujarnya. Baku tembak OPM vs pasukan Yuda Sakti, anak buah Letkol Petir rebut markas. Kembali terjadi baku tembak OPM dengan TNI. Kali ini berlokasi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tak ada korban jiwa, akan tetapi ada seorang anggota OPM yang diduga kuat terkena tembakan. Mengutip Kompas.com, Letkol In Andika Ganesakti mengatakan kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Komandan Satgas Yonif 133 YS ini menyebut pasukannya melihat anggota OPM berlarian. Mereka membawa 3 senjata rakitan sembari menembaki pasukan Yuda Sakti, sehingga selanjutnya terjadilah kontak tembak. Seorang anggota kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Namun, pentolan OPM tersebut masih berhasil melarikan diri. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Selain perlengkapan tempur, juga ditemukan alat komunikasi dan kwitansi. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa. Sebab sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Operasi Senyap Hantu Udara Diam-Diam Kopasgat Kepung OPM, Egyanus Kogoya Ces tak sadar diintai. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang diterjunkan ke Papua, mulai mengintai organisasi Papua Merdeka OPM. Kopasgat yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara, diterjunkan beberapa waktu lalu untuk turut meredam pergerakan OPM. Kini mereka mulai mengepung OPM dari sisi udara, hingga tak ada lagi jalan lari untuk Egyanus Kogoya Ces. Awalnya, sebanyak 400 personel Kopasgat dikirim untuk menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wingi Kopasgat Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan, pihaknya mengirim 400 personel Kopasgat itu sebagai pasukan pengganti. Helmi mengatakan, ke-400 personel Kopasgat tersebut ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang